Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin yang bijaksana bertemu dengan seorang gadis yang jujur? Kisah ini mengungkapkan bagaimana nilai-nilai kejujuran menginspirasi perubahan besar dalam sejarah Islam, dimulai dari keputusan kecil yang penuh dengan makna. Selamat datang di kisah inspiratif yang berjudul Umar bin Khattab dan Gadis Penjual Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Khalifah Umar melangkah keluar rumah dengan tujuan ke sebuah desa penghasil susu terbaik di Madinah. Dia ingin melihat langsung bagaimana kehidupan rakyatnya yang bekerja sebagai peternak. Agar tidak dikenali, Umar pun memilih berpenampilan layaknya seorang musafir. Karena lelah, Khalifah memutuskan istirahat sejenak. Pada saat itulah dia mendengar pembicaraan dua orang perempuan dari sebuah rumah yang tak jauh dari tempat duduknya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kenapa, Bu? Anakku, lihatlah, kambing kita hanya menghasilkan sedikit susu. Betul, Bu. Musim kemarau kali ini memang panjang sekali. Oase-oase mulai berkurang airnya. Padang rumput pun mengering. Kambing-kambing kita juga kekurangan makanan. Pantas susu yang dihasilkannya pun jauh berkurang, sahut anak itu dengan santun. Ya, kamu benar, Nak. Penghasilan kita pasti akan berkurang juga, kata sang ibu dengan nada khawatir. Anak perempuannya hanya diam. Nak, ibu punya usul. Bagaimana jika air susu ini kita campur dengan air? Ibu yakin sekali para pembeli tidak akan tahu kalau susu ini telah dicampur. Astagfirullah, bagaimana mungkin ibu mengusulkan hal itu? Padahal Khalifah Umar jelas-jelas melarang berbuat curang dalam berdagang, termasuk mencampur susu dengan air. Seru anak itu kaget. Pelankan suaramu. Suara si ibu terdengar panik. Kalau begitu, kita campur dengan sedikit air saja, agar semakin tidak bisa dibedakan. Bagaimana? Suara si ibu berhenti sejenak. Lagi pula, ibu yakin sekali Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita. Tidak, Bu. Bagaimanapun tetap saja itu tindakan curang. Selama ini orang-orang mengenal kita sebagai penjual susu murni yang jujur. Aku yakin, walaupun Khalifah tidak tahu perbuatan kita, tapi Allah Maha melihat dan Maha tahu, Bu. Balas anak itu dengan santun. Astagfirullah. Suara si ibu terdengar sangat menyesal. Sementara itu, Umar yang mendengar pembicaraan keduanya hanya bisa menangis terharu. Beliau sangat kagum dengan kemuliaan hati si anak. Duhai, siapa anak perempuan itu sebenarnya? Apakah dia sudah menikah atau belum? Dia ingin mengenal gadis yang hatinya penuh cahaya iman itu. Lalu, alangkah bahagianya Umar saat mengetahui bahwa ternyata gadis itu belum menikah. Tiba-tiba, itu semua terjadi. Niatan batin mulia Umar terbesit penuh dalam harap di benak Umar. Ya, alangkah baiknya jika Khalifah pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung mengumpulkan anak-anaknya, lalu menceritakan kisah peristiwa itu. Alangkah bahagianya diriku jika ada di antara kalian yang mau menikahi gadis mulia itu, anak-anakku. Gayung pun bersambut. Asim bergegas maju. Dia bersedia meminang gadis itu. Tak lama, pernikahan pun dilangsungkan. Umar yang berbahagia kemudian berdoa, "Ya Allah, semoga lahir dari pernikahan ini calon pemimpin Arab yang adil dan berkepribadian mulia."
Apakah Allah mengabulkan doa Umar bin Khattab? Yuk, simak lanjutan ceritanya. Waktu berlalu, sampai akhirnya lahirlah dari pernikahan Hasyim dan gadis jujur itu seorang anak perempuan bernama Laila. Setelah dewasa, Laila yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Hasyim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Pada tahun 61 Hijriah, lahirlah cicit Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kecilnya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengalami kecelakaan. Kepalanya terkena tendangan kuda jantan. Di lingkungan istana ayahnya, semua orang menangis, kecuali sang ayah Abdul Aziz yang tersenyum lebar. Sambil mengobati kening anaknya yang robek, Abdul Aziz berujar, "Tenanglah Umi Hasyim. Berbahagialah karena mimpi kakekmu Umar bin Khattab menjadi kenyataan. Anak inilah yang kelak akan tumbuh menjadi pemimpin bangsa Arab yang adil dan bijaksana." Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di Madinah. Dia diasuh oleh seorang perawi hadis bernama Ibnu Umar. Setelah ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan meninggal, Umar bin Abdul Aziz pindah ke kota Damaskus. Di sana dia menikah dengan Fatimah, putri dari Abdul Malik. Saat menjadi gubernur, kejujuran dan pribadi Umar bin Abdul Aziz mulai terlihat. Dia memimpin dengan adil, sangat memperhatikan rakyat kecil. Tidak heran bila beliau sangat dicintai rakyatnya. Bahkan khalifah yang memerintah pada waktu itu, Sulaiman bin Abdul Malik pun sangat mengaguminya. Dengan bantuan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Sulaiman memerintah dengan menerapkan nilai-nilai Islami. Pemerintahan Bani Umayyah pada waktu itu menjadi sangat kuat dan stabil. Setelah Khalifah Sulaiman wafat, Umar bin Abdul Aziz diminta oleh rakyat untuk menjadi khalifah pengganti. Dengan rendah hati, Umar pun menerima kepercayaan rakyat. Sebenarnya, hati kecil Umar merasa berat dengan amanah baru ini. Umar bin Abdul Aziz bukanlah orang yang haus dengan kekuasaan. Beliau justru memandang kekuasaan adalah amanah yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, saat hari pelantikannya, Umar bin Abdul Aziz menangis. Bahkan tangisannya terus berlanjut sampai pulang ke rumah. "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau tangisi?" tanya Fatimah istrinya. "Duhai istriku, sesungguhnya aku merasa berat dengan tugas baruku. Aku selalu teringat rakyatku, anak-anak yatim, para janda, dan mereka yang hidup dalam kekurangan. Aku juga teringat para tawanan dan para fukara. Aku tahu kelak di akhirat mereka akan mempertanyakan tanggung jawabku. Seandainya aku lalai, aku akan berhadapan dengan Rasulullah SAW sebagai pembela mereka." Jawabnya sambil terus mengeluarkan air mata. Mendengar jawaban suaminya, Fatimah pun ikut menangis. Dia teringat khotbah Umar bin Abdul Aziz pada hari pelantikannya sebagai khalifah. "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kitab setelah Al-Quran. Maka ketahuilah bahwa aku bukan penentu hukum. Aku adalah pelaksana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukanlah ahli bid'ah, melainkan pengikut sunnah. Aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian, melainkan orang yang paling berat tanggung jawabnya di antara kalian. Aku mengucapkan kata-kata ini sementara akulah orang yang paling banyak dosa di sisi Allah." Demi mempertanggungjawabkan jawabannya, Umar bin Abdul Aziz berusaha memulihkan kondisi negaranya. Melihat kondisi rakyat yang masih kekurangan, Umar mulai mengubah aturan pemerintah. Para pemimpin tidak boleh hidup bermewah-mewah. Dana dari zakat digunakan untuk menyantuni orang-orang miskin. Bagi kalangan yang tidak mampu, pernikahan pun dibiayai oleh negara. Subhanallah.
Meski menjabat sebagai khalifah, bukan berarti hidup keluarga Umar bin Abdul Aziz bermegah-megah. Dia justru mencontohkan hidup sederhana. Dengan gaji 60 dirham per bulan, Umar menghidupi keluarganya. Umar bin Abdul Aziz juga selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Contohnya, jika beliau menemui tamu atau orang di luar jam tugasnya, dia tidak berani menggunakan lampu yang minyaknya dibiayai oleh Baitul Mal. Sikap wara ini mengingatkan pada Umar bin Khattab yang tak lain kakek buyutnya. Pada suatu hari, ada seorang wanita kaya dari Mesir hendak mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Setiap bertanya pada orang-orang yang ditemui, semua jawabannya sama. Mereka menunjuk pada sebuah rumah sederhana yang jauh dari kesan mewah dan megah. "Apakah ini benar rumah khalifah?" tanya wanita itu. Kebetulan saat itu istri Umar bin Abdul Aziz sendiri yang menemui wanita itu. Pakaian Fatimah lusuh dan usang. Dia sedang mengawasi seorang pekerja yang sedang mencangkul dan berkeringat. "Ya benar." "Maaf, Anda siapa?" tanya wanita itu dengan sopan. "Saya istri khalifah." "Lalu kenapa Anda tidak menutup aurat? Padahal ada laki-laki yang sedang bekerja di rumahmu." "Dia itu suamiku. Dialah khalifah yang ingin Anda temui." Subhanallah. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut wanita itu. Dia pun malu dan memilih pulang tanpa menyampaikan kedatangannya. Sayang sekali, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sangat singkat, hanya sekitar 3 tahun. Tapi dengan seluruh prestasinya, Umar bin Abdul Aziz mendapat julukan Khalifatul Rasyidin, pemimpin yang lurus kelima. Dia disejajarkan dengan kakek buyutnya sendiri, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Wah, hebat. Kisah Umar bin Abdul Aziz adalah bukti bahwa kejujuran dan integritas dapat mengubah sejarah. Seperti kejujuran yang dimulai dari keputusan kecil dalam hidup. Seperti yang ditunjukkan oleh anak perempuan peternak susu, akhirnya melahirkan seorang pemimpin yang adil dan mulia. Dalam hidup dan kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi yang kokoh dalam membangun negara dan menciptakan kedamaian yang abadi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.